Selama ini Emil selalu mengawasi kita. Kamu ingat kan? Barang-barang yang pernah dia kasih. Dia taruh CCTV di semua barang-barang itu. Ngomong apa sih? Pulpen ini salah satu buktinya. Dia juga taruh CCTV di pulpen ini. Dia mengawasi kita. Makanya dia bisa tahu semua yang kita lakukan dan yang kita bicarakan. Kurang ajar kamu jahat banget sih. Tenang, hari ini tenang dulu. Ya. Tenang. Tenang. No. Kamu tahu kan dia sejahat apa? Aku laporin kamu ke polisi. Rin, tunggu Rin. Tunggu apa lagi sih, Mas? Kamu udah tahu kan sekarang kakak kamu sejahat apa? Kamu bilang sendiri loh sama aku kalau semuanya tuh udah terbukti. Jadi kamu mau tunggu apa lagi? Rin. Enggak, kamu sekarang pilih. Kamu mau aku apa kamu yang laporin dia polisi? Aku tetap laporin Mas Emil ke kantor polisi. Dengan atau tanpa bantuan kamu, aku tetap laporin dia. Sebagai suami, memang udah seharusnya aku membela Arini yang menjadi istriku. Tapi gimana dengan Papa? Apa aku bicarakan lagi ya? Aku bicara dengan Mama soal ini. Permisi, Pak. Ya, Ibu. Di depan teh ada Mas Lingga. Katanya mau ketemu sama Ibu. Ya udah suruh masuk ya. Baik, Bu. Permisi, Pak. Udah, Papa tidur dulu ya. Kalau udah ngantuk langsung tidur aja. Mau bicara, mau temenin Lingga dulu ya. Takutnya penting. Udah. Mama. Ya. Kenapa? Ada apa? Duduk. Ya. Kok malam-malam? Maaf ya, Ma. Kalau Lingga harus ganggu istirahat Mama. Tapi besok Lingga harus balik kerja. Makanya harus malam ini. Ya, nggak apa-apa kok. Mama juga belum tidur. Tadi Papa juga habis minum obat. Kenapa? Ada apa? Ma, tadi Lingga habis ketemu sama Arini. Oh iya? Terus? Dan Arini bersikeras. Dia tetap mau laporkan Emil ke kantor polisi. Dan bukan cuma itu. Arini juga minta Lingga buat jadi saksi karena Lingga yang punya bukti-bukti semuanya. Ma, jujur, sekarang ini Lingga bingung, Ma. Karena gimana pun juga, yang dilakukan Emil itu sangat keterlaluan terhadap Lingga dan juga Arini. Terlebih lagi untuk Arini, Ma. Ini sangat gak adil buat Arini. Bahkan Lingga sendiri juga udah salah menilai Arini selama ini. Lingga sangat menyesali perbuatan Lingga. Tapi Lingga juga tahu, laporan polisi ini pasti akan sangat berpengaruh pada keluarga kita. Terhadap Papa. Ya, Mama paham sih maksud kamu. Tapi sebenarnya Mama serba salah. Mama bingung. Di satu sisi, Mama sangat marah dan kecewa dengan perbuatan Emil. Dan Mama merasa berdosa juga, merasa bersalah, kasihan sama Arini. Tapi on the other hand, seperti yang kamu bilang, ini bisa mengganggu keluarga kita, terutama Papa. Mama nggak mau aja hal ini mengganggu kesehatan Papa lagi. Kamu paham kan? Iya, Ma. Itu juga yang Lingga pikirin. Kalau bukan karena itu, Lingga sendiri yang akan melaporkan Emil ke kantor polisi. Atau udah, kamu coba bicara langsung sama Papa. Bicara sama Papa. Tapi Ya. gimana, Ma? Ya. Nanti kalau tiba-tiba Papa serangan jantungnya kumat, Ya, Mama tahu resiko ke situ tuh pasti akan selalu ada. Tapi coba
kamu ceritakan masalah ini secara pelan-pelan dulu ke papa. Kamu ceritakan, kamu gimana lah, kamu kan pasti tahu caranya. Terus jaga, jangan sampai emosinya papa tuh terganggu. Dan kamu tanya pendapat papa kamu. Kira-kira papa setuju atau enggak? Papa setuju. Pak? Papa setuju kamu melaporkan Emil ke polisi. Papa udah tahu semuanya. Dari siang, Papa berusaha temui Emil. Tapi dia tidak menyesali perbuatannya. Dia malah semakin marah sama Papa. Lingga yakin Papa sangat bijaksana dan mengerti gimana perasaannya Arini. Tapi Pak, kalau nanti sampai Emil di penjara, Papa yakin Papa nggak apa-apa? Sejak dari awal, Papa tidak pernah membeda-bedakan anak Papa. Kasih sayang Papa sama kamu, sama Emil, selalu sama. Bahkan sampai hari ini. Begitupun saat ini. Ma, nama baik kita sedang dipertaruhkan saat ini. Justru kita harus perjuangkan itu semua dengan menunjukkan sikap kalau kita sudah memilih Arini sebagai wanita yang kita pilih sebagai menantu kita. Dan bagaimanapun juga anak kita yang satu lagi, Emil. Sudah menyebabkan kerugian besar buat Arini. Jadi kalau Emil memang salah, dia patut menanggung salahnya. Bukannya Papa tegas terhadap dia, justru Papa sayang sama dia. Dan Papa ingin dia belajar dari kesalahannya, Ma. Demi kebaikan bersama, Papa izinkan kamu melapor ke polisi. Ternyata Papa udah tahu semuanya. Dan diam-diam Papa udah ketemu sama Emil. Pasti menjadi pukulan yang berat buat Papa. Tapi semoga ini nggak mengganggu kesehatan Papa. Siapa sih yang chat aku malam-malam? Mari Mas Lingga. Rin, lusa aku bisa temenin kamu ke kantor polisi. Kita sama-sama laporkan Emil. Mas Lingga mau temenin aku ke kantor polisi. Setelah sekian lamanya, akhirnya Mas Lingga mau berjuang bersama aku. Oke Mas, makasih. Bu, sini. Ya. Itu gelasnya, Pak. Berapa, Mbak? 296.000. Oke. Alhamdulillah. Pak. Ibu itu benar-benar gak nyangka loh. Selama ini kita itu kan menganggap Nak Emil orang yang baik. Kok ternyata dia itu orang yang jahat banget. Sejahat-jahatnya orang, dia yang paling jahat, Pak. Ya, namanya juga manusia, Bu. Kita itu tidak pernah tahu isi hati sebenarnya. Ya toh?
Yang pasti Gusti Allah itu gak pernah tidur. Apapun yang terjadi di dunia ini, termasuk kebenaran itu pasti akan terungkap cepat atau lambat. Tapi Bapak sudah lega, Bu. Lega sekali. Karena setiap orang sekarang tahu, termasuk Nak Lingga, bahwa anak kita itu tidak bersalah. Ya toh? Iya Pak, alhamdulillah. Tapi Ibu juga nggak nyangka Pak, Ibu itu cuma kasihan sama anak kita hari ini. Selama ini berarti dia itu kan menanggung penderitaan loh. Ibu kalau ketemu Nak Emil sekarang Pak, Ibu becek-becek, Ibu uwel-uwel. Bisa-bisanya dia itu njahatin anak kita. Hari ini itu kan saudara ipar. Terus Nak Lingga itu kan saudaranya. Masa saudara sama saudara kok bisa kayak gitu loh? Sudah, cukup. Sudah. Gak usah marah-marah begini, gak baik. Nanti kalau darah tinggi kamu kumat, waduh repot. Ya toh? Sudah, ya. Yang penting semuanya sudah beres. Wes? Ya. Sekarang ayo. Kita cepat beres-beres. Tuh, bantuin tuh Mas Derajat. Yo, di dapur. Terus kita bisa pulang cepat. Ayo. Ini udah beres. Ayo angkat. Ayo. Ini kok bisa. Udah, jangan marah-marah. Udah. Katanya biar nggak darah tinggi. Kalau darah tinggi kok kau angkat-angkat. Ibu. Halo Pak, Lingga ya? Saya Dahlia Pak, pegawai Skyline Oasis Hotel yang kemarin Bapak tolong. Oh iya, Dahlia, ada apa? Tadi saya sudah melihat database hotel Pak. Terus datanya ada? Ada Pak, ada. Yang booking kamar 708 pada tanggal 4 Februari 2025 bernama... Bapak Emilio Pratama. Apa dengan bukti foto ini dan keterangan Mbak Dahlia itu bisa menjerat Emil ke penjara? Sedangkan keterangan Mbak Dahlia didapatkan dengan melihat secara diam-diam database di hotel. Emil pasti akan berkelit. Dan mungkin membayar pengacara termahal untuk membebaskan dia dari jeratan hukum. Tapi aku nggak boleh mundur. Kalau bisa, aku juga akan mendatangkan saksi lain seperti Mbak Dahlia, pegawai hotel itu. Dan kalau memang Emil masuk penjara, apa aku dan Arini bisa rujuk? Ya Tuhan, kenapa aku harus bertindak terlalu gegabah? Harusnya aku mencari bukti-bukti dulu. Bukannya malah marah dan menjatuhkan talak Arini. Semoga dengan memenjarakan Emil, aku mendapatkan kesempatan untuk mencintai Arini sekali lagi. Setelah laporin Mas Emil ke polisi, apa hubungan aku sama Mas Lingga bisa kembali seperti dulu? Apa semua akan baik-baik aja? Dan aku bisa rujuk dengan Mas Lingga dan menjalani pernikahan aku dan Mas Lingga. Udahlah, mending sekarang aku tidur. Kamu bakal membusuk ke penjara. Kamu jahat, kamu pantas dijoblosin ke penjara, tau gak? Udah, Rin, udah. Dia udah mendapatkan hukumannya. Kita pulang. Loh, kok? Kenapa kok aku dibawa? Ya kenapa? Kenapa diborgol? Pak? Siapa yang borgol? Kamu borgol sendiri ya? Kamu borgol sendiri ya? Udah, kamu sama aku aja hari ini. Aku bakal bahagian kamu. Lebih bahagia daripada kamu sama Lingga. Ya sayang ya. Ayo ikut aku. Kita lepasin! Lepasin! Kita. Ya lepasin aku, lepasin! Jangan main. Ya, enggak. Ya Pak
Aku mimpi buruk soal Mas Emil. Enggak. Aku nggak boleh. Aku nggak boleh kejebak sama Mas Emil. Apalagi sampai selamanya nggak boleh. Semoga setelah besok lusa aku ke kantor polisi, aku bisa bebas dari semua mimpi buruk tentang Mas Emil.